Selamat pagi Bapak Ibu. Yang di belakang mana suaranya? Selamat pagi. Yang di pojok sebelah sana mana suaranya? Selamat pagi. Iya, alhamdulillah Bapak Ibu. Sudah sarapan semua? Alhamdulillah. Istirahatnya nyenyak Bapak Ibu? Iya, ada teman tidurnya ya? Ada, alhamdulillah. Bapak kok semangat sekali? Ada, langsung gini. Iya. Oh, enggak ada ya Bu ya? Ada yang tidur sendirian? Oh, sendirian. Jangan cari teman Bapak ya Bu ya, di rumah aja. Baik Bapak Ibu, alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bertemu kembali di ruangan ini. Alhamdulillah semuanya wajahnya ceria-ceria, semua sehat-sehat, siap menerima materi dari narasumber untuk kegiatan pada hari kedua ini. Bapak Ibu, hari kedua ini nanti kita sesuai dengan jadwal untuk sesi panel yang pertama nanti Bapak Ibu juga akan dipandu oleh moderator untuk mengikuti materi literasi keuangan dan materi literasi digital. Dan nanti pada sesi yang kedua Bapak Ibu akan mengikuti 3 materi. Baik Bapak Ibu, narasumber sudah hadir di ruangan dan nanti untuk kegiatan diskusi atau materi panel kita pada pagi hari ini, nanti kami mengundang Ibu Widya Stuti Septianingrum, Sarjana Hubungan Internasional. Beliau adalah moderator kegiatan pada panel yang pertama. Monggo Mbak Widya. Ada yang sudah kenal sama Mbak Widya? Sudah, luar biasa. Beliau ini saya nggak perlu nyebutkan pengalamannya karena ini CV-nya 1 halaman sendiri Bapak Ibu. Nanti biar memperkenalkan sendiri. Selanjutnya kami undang untuk maju ke depan yang pertama narasumber kami dari Universitas Dr. Sutomo. Saya gelarnya kepanjangan nanti biar dibacakan saja sama Mbak Widya. Bu Siska, monggo kami persilahkan Ibu. Selanjutnya kami undang untuk maju ke depan Bapak Muhammad Tojibus Sabirin atau saya manggilnya Pak Sabirin gitu ya. Monggo Bapak dari Universitas Brawijaya. Kayaknya yang ganteng sendiri yang di tengah ini. Iya, baik Bapak Ibu untuk materi sesi panel pertama ini kami serahkan waktunya kepada moderator Mbak Widya, disilahkan. Cek. Mohon izin saya berdiri dulu ya Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Semangat pagi. Alhamdulillah semangat yang di depan, yang di belakang semangat pagi. Alhamdulillah karena sudah sarapan ya Bapak Ibu, alhamdulillah. Bagaimana tidurnya tadi malam nyenyak? Alhamdulillah semoga hari ini siap ya. Saya lihat kemarin Bu Novita menyala sampai malam ya. Tadi malam sampai jam berapa Bapak Ibu? Jam 10. Wah siap, berarti hari ini juga siap sampai jam 11 berarti ya? Siap, alhamdulillah. Nah Bapak Ibu selamat datang di hari kedua. Festival ASN Belajar on stage di lokasi kedua yaitu di Bakorwil Bojonegoro. Bapak Ibu ini pasti berasal dari 8 kabupaten kota lengkap nggih. Mohon izin saya absen dulu satu-satu boleh? Dari Kabupaten Bojonegoro. Wah, dari Kabupaten Tuban. Yeay, di tengah. Kabupaten Gresik. Siap, bapak-bapak nggih kebanyakan ya. Kabupaten Jombang. Weh, siap. Kabupaten Nganjuk. Wah, ramai sekali dari Nganjuk nggih. Dari Kabupaten Mojokerto. Weh, dari Kota Mojokerto. Alhamdulillah, lengkap ya. Astagfirullah, Gresik belum? Oh, belum ya? Rasanya sudah tadi. Rasanya sudah. Oh belum, ngapunten. Kabupaten Gresik, yeay, siap, terima kasih. 8 kabupaten kota lengkap hadir di sini di acara Festival ASN Belajar on Stage.
yang sesi kedua di Bakorwil Bojonegoro. Bapak Ibu, kemarin waktu pembukaan kan sudah penuh dengan pantun ya. Enggak afdol kalau saya juga enggak berpantun ini Bapak Ibu. Berlayar sampan ke Raja Ampat, menyusuri samudra ke Jayapura. Selamat datang di Festival ASN Belajar tahun 2024. Mari bersama belajar dan berkarya. Selamat datang, sekali lagi kami ucapkan kepada seluruh peserta Festival ASN Belajar pada kesempatan kali ini. Mohon izin saya akan menyampaikan selayang pandang dari kegiatan yang akan kita lakukan pada hari ini. Jadi Bapak Ibu, Festival ASN Belajar On Stage yang diselenggarakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia BPSDM Provinsi Jawa Timur adalah serangkaian kegiatan yang diadakan di 5 Bakorwil di Jawa Timur. Sesi pertama telah sukses dilaksanakan di Bakorwil Jember dan saat ini kita menghadiri sesi kedua di Bakorwil Bojonegoro berlangsung pada tanggal 12 hingga 14 Juni 2024 bertempat di Hotel Aston Bojonegoro. Kegiatan ini bertujuan untuk pendalaman pengetahuan wawasan ASN di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui pengembangan kompetensi non-klasikal yang menarik. Menarik ya Bapak Ibu? Alhamdulillah. Melakukan evaluasi terhadap efektivitas serta dampak program ASN Belajar yang dikemas dalam kegiatan pengembangan kompetensi tatap muka yang interaktif. Serta yang terpenting adalah memperluas jangkauan kegiatan pengembangan kompetensi BPSDM Provinsi Jawa Timur. Dan tentunya di kesempatan kali ini kita juga bisa berjejaring ya. Karena hari ini pesertanya dari beragam latar belakang. Dari ASN, baik PNS maupun PPPK, non-ASN, tenaga honorer, berasal dari UPT dan cabang dinas Provinsi Jawa Timur sewilayah kerja Bakorwil Bojonegoro, wakil kepala sekolah, guru, SMA, SMK, SLB negeri sewilayah kerja Bakorwil Bojonegoro, dari BKD, BKPP, BKPSDM Kabupaten Kota sewilayah kerja Bakorwil Bojonegoro. Jadi di sini sudah lengkap tumpek blek Bapak Ibu. Hari ini sayang rasanya kalau kita hanya belajar saja. Belajarnya harus ngepol tapi berjejaringnya juga harus ngepol. Betul nggih Bapak Ibu? Jadi kita harus saling berkenalan. Sudah kenalan satu sama lain? Oke, semoga nanti hari ini bisa saling sharing, bisa saling bertukar pikiran, bertukar aspirasi dan saling menyemangati untuk supaya kita sebagai ASN semakin semangat dalam melayani masyarakat. Baik Bapak Ibu, mohon izin saya duduk akan memperkenalkan materi pada hari ini. Yang pertama adalah tentang literasi digital. Yang mana kita saat ini tahu bahwa literasi digital itu bukan lagi menjadi pilihan ya Bapak Ibu. Semua orang, baik kita ASN yang sudah senior-senior maupun ASN yang baru pemula-pemula seperti saya, itu harus cepat berkejaran dengan waktu, dengan digitalisasi. Kita juga harus memberikan pelayanan publik yang lebih baik dan responsif dan memanfaatkan adanya digitalisasi. Dan sebagai ASN kita diharapkan mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi, memanfaatkan media digital untuk komunikasi yang lebih efektif, serta memastikan keamanan data yang kita kelola. Untuk materi pertama tentang literasi digital, kita akan mendengarkan paparan dari seorang ahli yang memiliki pengalaman luas di bidang komunikasi korporat, kewirausahaan, pemasaran, hubungan masyarakat, dan pengembangan pribadi. Beliau sangat berdedikasi di bidang pendidikan, pengajaran, penelitian, dan pengembangan komunitas. Izinkan saya memperkenalkan Dr. Candidate Siska Armawati Sufa SOS MIKOM. Wah, cantik sekali nggih Bapak Ibu materi kita hari ini. Terima kasih. Beliau adalah dosen Universitas Dr. Sutomo, social media researcher, dan digital enthusiast. Bapak Ibu peserta Festival ASN Belajar tahun 2024, sekali lagi kita beri tepuk tangan untuk Ibu Siska. Baik, terima kasih dengan Mbak siapa tadi? Mbak Widya Ibu. Mbak Widya, sudah terkenal ya di area Bojonegoro Mbak Widya?
Terkenal atau Terkenal. tercemar? Baru terkenal hari ini. tercemar ya, baru terkenal hari ini. Baik, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Yang belakang coba saya mau tanya salamnya. Alhamdulillah. Berarti sudah makan semua atau ada yang terlewat makannya? Sudah ya. Apa yang dimakan pada pagi hari tadi, Mas? Matanya merah ya, sepertinya. Makan sembarang, Bu. Termasuk juga Ada di situ. itu, termasuk omongan temen nih, memakan omongan temennya. Nah ini nanti juga akan saya bahas ya, terkait apa yang bisa di-sharing dan apa yang tidak bisa di-sharing. Apa itu literasi digital ya, akan kita kupas tuntas dan apa hubungannya dengan profesi Bapak Ibu sekalian. Nah oke, tolong diputarkan video terlebih dahulu operator, video pertama. Berikut adalah video cerita pendek ya, cerita film indie tentang literasi digital. Iya betul. Oke. Dia Naomi, seorang gadis 20 tahun, pengguna sosial media. Sosial media adalah pengungkap rasa, baik suka maupun duka. Ya, dunia maya, begitulah dikenalnya. Jika kamu adalah salah satunya, apakah ini realitanya? Naomi, mendung tanpa udan, ketemu lan kelangan. Naomi, Mas Jarwo. Mas Jarwo. Ih, Mas Jarwo. iya Non, Tolong fotoin dong. teman banget. Pagi udah olahraga? Ya udah cepet-cepet fotoin aja. Udah bagus belum? Udah. Oke. 1, 2, 3. Lagi. 1, 2, 3. Oke. Udah bagus? Udah dah, Oke. udah. Makasih ya. Iya.
Siapa? Siapa tadi yang berbuat seperti itu? Siapa yang ingin menjadi narasumber menggantikan saya? Boleh. Nah, oke. Jadi pada video tersebut ya berjudul Semu ya, ingin mengungkapkan realitas masyarakat sekarang, mulai usia muda bahkan anak saya kemarin ya
anak saya itu ketika saya makan bebek didokumentasikan, ternyata dipasang di story WA-nya loh, usia 7 tahun. Guys, bundaku yang biasanya katanya vegetarian, dia makan bebek guys, dia bilang di Lamongan katanya, karena dia kemarin lihatnya stasiun Lamongan gitu ya. Di Lamongan guys dia makan bebek, katanya vegetarian guys. Saya pikir guyon ya Bapak Ibu, ternyata diupload di story-nya. Ini anak masih muda. Nah, belajar dari mana dia? Dari terpaan. Apa yang dikatakan terpaan? Ya, terpaan ini kan kita terterpa. Mau tidak mau ya, kita menolak ataupun suka tidak suka, kita semua diterpa oleh media sosial kan, YouTube, bangun tidur, waduh. Kalau enggak ada HP, kita enggak bisa hidup ya. Seperti itu, bahkan kemanapun kita hanya menggunakan ya gadget ini saja. Jangan bilang gadget. Nanti kalau Bapak Ibu, Bu, ini Bu ketinggalan, oh iya gadget saya ketinggalan. Waduh Bu, saya enggak kenal ya sama Ibu gitu ya. Melafalkannya gadget ya. Anak saya sudah bilang, Bunda gadgetmu ketinggalan Bunda, gitu. Gadget. Nah, kita mau tidak mau terterpa oleh media sosial ya Bapak Ibu. Semua tadi ya, sebelum ada video ini bapak-bapak di depan berpose gitu ya. Oke Ibu ayo tuh duduk di sini. Nah, ada yang pegang mic gitu kan tadi, mic gitu kan. Oke, pura-pura mewawancara, tidak masalah ya. Tidak berbayar ya Mbak Novi ya. Nanti tidak ditarik bayaran untuk foto di depan kan, meskipun bukan narasumber tidak masalah, saya digantikan juga tidak apa-apa. Tetapi yang tanda tangan ke Mbak Novi nanti ya tetap saya. Tetap saya, tidak masalah. Ini berdasarkan teori simulakra oleh Baudrillard. Jadi orang Prancis ya memaparkan teori tentang simulakra. Realitas yang ada di media sosial yang dalam satu genggaman ini Bapak Ibu ya, ini adalah realitas yang disetting, dimanipulasi. Paham? Saya di Instagram saya boleh di follow karena privat ya, I am Mrs. Siska Sufa, IAM ya, M-nya double IAM, MRS Siska Sufa, ya nama depan sama nama belakang. Di situ semua saya setting, dicitrakan bahwa saya ibu dari siapa, saya dosen di mana, saya pengajar, saya narasumber, saya punya sekolahan public speaking di Surabaya, hanya itu saja. Dan dicitrakan bahwa saya suka bikin jus di pagi hari, ya saya fruitarian breakfast, saya hanya makan buah di pagi hari, full sampai jam 11, ya tidak mengkonsumsi yang berkaki kecuali manusia ya. Nah iya dong, ya kan saya manusia normal, saya bukan LGBT ya. Jadi saya tidak mengkonsumsi hewani yang berkaki kecuali manusia. Manusia kan bukan hewani ya Bapak Ibu. Nah, dicitrakan di situ. Tetapi di sisi lain kemarin saya ya melihat di sebelah hotel Mbak Novi, kalau boleh tahu, kalau saya informasikan ada bebek enak di sebelah hotel ya, nasi bebek. Saya makan dan itu didokumentasikan sama anak saya. Loh, kamu kok update di story? Lah emang kenapa orang Bunda makannya bukan babi, halal kok gitu. Nah nanti kan temennya Bunda tahu kalau Bunda bukan vegetarian gitu. Ya kenapa kan halal? Nah ini adalah teori simulakra yang dikemukakan oleh orang Prancis bernama Baudrillard ya. Teori ini mengatakan bahwa realitas yang ada di media sosial adalah realitas semu. Makanya tadi judulnya semu. Realitas yang manipulatif ya. Nanti Bapak yang tadi foto di depan sebagai narasumber ya, pura-pura pegang mic ya. Nanti dipasang di Instagram, enggak apa-apa, enggak melanggar Pak. Saya enggak menuntut Pak, enggak. Lah wong aku narasumbernya kok sampean ngaku-ngaku. Gaya apa ya toh, kalau saya tuntut malah ngentekno duit bayar pengacara, buat apa ya kan? Enggak apa-apa, itu dipasang di Instagram enggak apa-apa. Nanti dilihat istrinya, walah Pak, ya Allah Pak aku bangga Pak. Nanti sama istrinya dipamerin Instagram bapaknya tuh ya kan. Di arisan-arisan ya kan. Bojoku dadi narasumber neng Bojonegoro ya kan. Enggak apa-apa, ini tidak ada lisensinya Bapak Ibu. Jadi kalau diupdate di media sosial terus tiba-tiba aku gak follow Bu Siska, kok mari aku dituntut kan. Sing dadi narasumber Bu Siska kok aku sing update status gitu kan. Enggak ada lisensinya ini, tidak ada hak ciptanya. Jadi monggo, sah-sah saja. Ini dikatakan teori
simulacra ya tulisannya, mengemukakan bahwa semua manipulatif. Orang tidak tahu ya wajah saya sebenarnya tanpa make up, biasanya artis kan ya, itu wah Luna Maya kelihatan tua kalau nggak pakai make up gitu kan. Ya apa pacarnya wah jauh lebih muda gitu. Nah itu ini adalah teori simulacra yang di setting semua pencitraan. Apakah pencitraan itu salah? Tidak. Tetapi kita harus hati-hati bahwa ya kita sebagai ASN ya, saya pun sebagai dosen mewakili nama baik kampus tempat saya bekerja, saya harus hati-hati ketika berbicara. Suatu ketika mahasiswa saya, alumni ya, dia menjadi penyiar radio Republik Indonesia. Nah, dia mungkin pergaulannya bebas ya, ketika ketika siaran semua SOP diikuti oleh dia. Semua SOP di RRI berseragam termasuk pakai uniform kan SOP ya Bapak Ibu. Nah diikuti oleh dia, tetapi suatu saat ketika dia main bersama temennya karena dia suka ngonten ya, ya kadang anak muda kan keceplosan ya menggunakan kata-kata yang tidak baik ya, tidak etis Bapak Ibu. Akhirnya akibat itulah membuat dia dipecat dari RRI Surabaya, Pro 2 Surabaya. Sayang sekali karena memang dia sudah pengangkatan bukan honorer lagi. Hanya karena dia bikin konten dan konten tersebut tidak etis. Ya, meskipun dia followersnya sudah banyak dan ini bisa juga meningkatkan ya para pendengar RRI, tetapi hal ini etika-etika ini harus tetap dijaga oleh kita meskipun sudah di luar jam kerja Bapak Ibu, di luar jam kerja udah nggak pakai uniform, tidak pakai seragam ya, kita mewakili instansi tempat kita bekerja. Oke, dibuka materinya, langsung masuk ke materi. Ini tadi sekilas saja, kenapa kok kita ini semu ya? Aduh gitu, kalau temennya kalau tahu, hele, wong tekot jadi peserta jadi narasumber gitu kan. Jangan, enggak boleh seperti itu. Karena memang ini adalah usaha, upaya kerja kerasnya untuk mencitrakan dirinya. Personal branding. Selama tidak menyalahi ya etika, norma sosial dan juga SOP yang ada di kantor tidak masalah gitu. Puas-puas ya kan? Itu enggak apa-apa, enggak ada lisensi Bapak Ibu. Materi ketawa, sepertinya yang tertawa merasa. Tidak akan saya tuntut Pak. Oke, materinya tolong dibuka admin. Nah, saya akan mengupas lebih dalam tentang apa itu literasi digital. Kemudian nanti saya juga akan mengupas tentang pentingnya literasi digital. Selanjutnya komponen literasi digital, tantangan tentang literasi digital. Untuk apa nih kita ASN ya, kita udah melayani masyarakat capek seperti ibu yang sebelah sana tadi ya, dengan ibu siapa tadi Bu? Saya Ibu Titik Mujayanti dari Capden Wilayah Bojonegoro Tuban. Saya pulang nggak mesti ya Bu, tapi kalau sesuai jadwal sih 3:30 ya, kadang kalau dari sekolah binaan bisa sampai malam kalau sekolahnya jauh Ibu. Gitu. Jadi kadang-kadang saya enggak sempat, Facebook itu saya punya tapi enggak sempat, kecuali yang ada dari Kemendikbud misalnya harus follow ini atau pasang upload ini, baru saya Instagram juga pilih-pilih, itu enggak semua saya ikuti. Juga punya sebenarnya. Di mana yang penting dan mana yang pantas saya upload sebagai ASN, karena mesti saya akan dilihat oleh guru-guru di sekolah binaan, kepala sekolah, itu yang terpenting. Jadi enggak langsung upload. Dan saya juga kadang jenuh Ibu di grup itu, makan getuk di foto, di upload, kopi, aduh sampai beratus-ratus apa gitu, aduh itu tantangan ya Ibu ya. Terima kasih, sedikit cerita. Mungkin selain waktunya kurang ya Bu ya, pulang mungkin udah langsung paling umek-umek masak atau apa buat persiapan makan malam ya. Masak saya enggak seberapa, kan cuma berdua, kadang bertiga sama anak ya Bu. Kadang-kadang masak itu tentu, tapi harus koreksi karena fasilitator di PGP kadang kalau sampai malam itu masih kerjaan juga, tapi tetap bisa menyempatkan waktu untuk keluarga. Ya, terima kasih. Yang terpenting adalah keluarga. Nah, kita juga harus bisa dan harus mampu
saring sebelum sharing. Saya juga nanti akan mengemukakan materi tentang solusi untuk menghadapi tantangan digital ya, di era digital. Kemudian peran pendidikan dan pelatihan dalam literasi digital, termasuk juga nanti saya berikan contoh program literasi digital dan masa depan literasi digital untuk ASN. Next. Oke. Next. Apa itu literasi digital? Literasi digital adalah kemampuan seni. Kenapa dikatakan seni Bapak Ibu? Ayo, saya mau tanya Pak, kenapa dikatakan seni? Kenapa bukan dikatakan ilmu pasti Pak? Karena di dalamnya terdapat unsur yang sangat indah, kreatif, inovatif, dan lain sebagainya. Terima kasih. Itu aja. Ada kreasi, ada inovatif ya. Jadi seni, keterampilan. Tadi ada keterampilan ya dia meskipun rebahan kerjaannya ya. Bangun sampai tidur rebahan lagi ya. Semua dia lakukan dengan manipulatif ya. Apa yang dia lakukan sebenarnya dia nggak olahraga akhirnya foto kayak begini ya kan. Ini adalah manipulatif, merupakan seni. Apa yang harus dipikirkan seorang digital content creator ya? Apa yang harus saya upload, alur ceritanya apa, bahkan mereka semua digital content creator itu mereka punya stok-stok gambar. Dalam 1 bulan ke depan mereka sudah ada deposit video yang sudah diedit ya, dengan komplit dengan narasi dan juga caption yang akan dimuat di situ. Apa narasinya, warna yang dimuat apa, misalnya kalau biru, kenapa kok biru ya, backgroundnya banyak yang mungkin mendominasi biru ya, semua itu dipikirkan. Ini adalah seni dan keterampilan karena tidak ada ilmu pasti bahwa ya harus membuat konten ini tentang pendidikan backgroundnya merah, apakah seperti itu? Tidak kan, ini merupakan seni. Seni untuk apa? Untuk menggunakan alat komunikasi, jaringan komunikasi ya. Bapak Ibu, jika Bapak Ibu pernah mendengar Satpam BCA pernah viral ya Bapak Ibu ya, hanya sekedar Satpam. Pernah dengar di akhir 2020, awal 2021 Satpam BCA itu viral. Sampai ada emak-emak itu penasaran akhirnya setelah viral di aplikasi Twitter yang sekarang berganti nama menjadi X ya. Waduh saya pengen foto, ternyata benar. Hashtag Satpam BCA, selain pelayanannya bagus, BCA juga satpamnya ganteng-ganteng. Nah itu mahasiswa saya jadi kelas membahas loh. Iya Bu emang Satpam BCA tuh ganteng-ganteng Bu. Akhirnya diikuti ya, kultur ini diikuti, budaya ini diikuti oleh seluruh perbankan di negeri ini. Ini contoh bagaimana nama baik ya, nama baik perusahaan, instansi ya, organisasi swasta terbentuk karena tweetan dari netizen. Semua dinilai oleh netizen, jelek juga dinilai oleh netizen. Bapak Ibu ya mungkin dengan agak ngersulo sudah memberikan pelayanan terbaik, masih saja diprotes ya. Ketika kita sudah full mengabdikan diri ya, masih aja divideokan, padahal yang divideokan itu bukan realitas sebenarnya kan. Terkadang seperti itu, tetapi ya inilah era digital yang harus kita hadapi. Pernah mungkin Bapak Ibu menyaksikan film Pekerti ya, Budi Pekerti atau apa? Yang main adalah Ine Febrianti ya. Ine Febrianti dalam film tersebut mengatakan bahwa dia antri putu karena suaminya suka putu ya, kue putu. Nah saat itu dia sebenarnya ingin segera pulang, dia hanya bilang sama ibunya, masih lama Bu gitu, ada orang yang menyela. Nah pesepeda yang menyela nitip ke orang yang sudah antri paling depan. Pak bagaimana? Nah akhirnya terjadi konflik di situ di film Budi Pekerti. Boleh disaksikan di Netflix, sekarang ada di Netflix ya. Saya bukan brand ambassadornya Netflix, bukan Bapak Ibu. Daripada nonton bioskop bayar ya, tunggu saja di Netflix. Nah sudah ada di Netflix, di situ Ine Febrianti mengatakan, Sui gitu. Ditangkap oleh kamera dan diviralkan oleh netizen menjadi ASU. Asui gitu. Asui gitu. Tertangkap iya Asui. Nah, Asui ini akhirnya diviralkan oleh para netizen menjadi ibu itu tadi ya
mengumpat penjual putu dengan kata-kata tidak etis. Suwi iki gitu. Tertangkap oleh kamera seret gitu kan. Nah, ini menjadi viral ya. Anaknya di sekolah yang content creator akhirnya banyak dibully ya, anak perempuannya, anak laki-lakinya. Ini contoh dari adanya perkembangan digital. Oleh karena itu Bapak Ibu hati-hati sekali. Saring sebelum sharing dan juga apapun ya, semua mata adalah kamera, saya bilang. Semua mata adalah kamera, hati-hati. Kita begini saja, orang ini pelayanannya kurang bagus. Kamera kan begitu diklik 2 kali di on off, udah muncul kamera kan. Nah, seperti ini, klik gini. Klik-klik, nah kamera udah langsung silakan di on off-nya ya, on off-nya tuh diklik-klik 2 kali udah langsung terkonek ke kamera seperti ini. Nah, saya bisa jalan aja begini, ini pelayanannya nggak enak nih rumah sakit nih, gini gitu. Ada loh mungkin netizen yang seperti itu yang waduh hati-hati sekali, apalagi sekolah ya Bapak Ibu sebagai guru dan sebagainya, ini juga harus hati-hati. Makanya kenapa literasi digital itu adalah suatu kemampuan seni, keterampilan untuk memanfaatkan teknologi, perkembangan teknologi. Mau tidak mau kita harus menerima teknologi ini ya. Jaringan komunikasi ini harus kita terima ya, perkembangan teknologi harus kita terima. Kita diterpa setiap hari oleh perkembangan teknologi. Jadi kita tidak boleh, malas, udah nggak mau gini-gini aja. Nah, jangan seperti itu ya Bapak Ibu, karena nantinya kita akan diterpa terus menerus dengan adanya teori simulakra ini. Nah, kemampuan untuk lebih bijak dalam menggunakan keterampilan digital itu agar aman ya, kemampuan teknis ya, seperti itu. Apakah Satpam BCA itu membuat konten akhirnya dia viral? Tidak Bapak Ibu. Tetapi karena adanya benefit atau manfaat yang didapatkan oleh nasabah ya, mulai dari awal dia masuk ya, disambut ya, sampai akhirnya tidak perlu duduk di mejanya CS. BCA kan ada mesin yang mengeluarkan ATM ya, ketika kita sudah ingin mengganti kartu ATM kan ada, cetak buku tabungan ada. Jadi ketika saya masuk saya coba, karena saya juga praktisi public relation, bagaimana BCA ini nama baiknya terbentuk dengan baik ya. Masuk permisi, iya ada yang bisa dibantu, security loh yang melayani. Oke, saya ingin mengganti, saya ingin bertemu CS. Untuk keperluan apa ya Bu? Nah, saya ingin bertemu CS mengganti kartu ATM yang sudah kadaluarsa. Tidak perlu CS-nya yang menghampiri loh. Bahkan kita nggak perlu pakai nomor antrian. Oke Ibu, nah KTP kita kan bisa di NFC kan? Nah itu bisa terkonek dengan langsung dicek, oh iya datanya Ibu ini, buku tabungannya dibawa? Tidak. Sampai akhirnya semua diproses. Mesin itu akhirnya mampu mengeluarkan kartu ATM tanpa kita duduk antri di. Nah, beda sekali layanannya ketika saya menemani ya ART saya ke kantor pegadaian. Nah, bukan saya mendiskreditkan, tetapi mungkin nantinya akan ada perbaikan ya. Semoga fasilitas semakin diperbaiki ya di beberapa perusahaan-perusahaan BUMN sehingga mampu menyaingi yang ada di swasta. Jadi harus antri kan ketika kita ada di rumah sakit, ketika kita ada di beberapa kantor-kantor BUMN, semoga nanti kita akan difasilitasi oleh berbagai kecanggihan teknologi yang ada. Dengan begitu, tanpa kita suruh, Bu, tolong nanti direview ya, bintang 5 ya, tak tunggu sekarang Bu direview. Enggak perlu seperti itu, kita memaksa ya masyarakat, netizen ataupun nasabah ya, kalau memang di swasta, mereka akan mereview dengan sendirinya, menulis ya. Nah, gampang kan dengan mengetik pelayanannya baik bla 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 dan lain sebagainya, hashtag Satpam BCA. Viral itu sekitar 2020 akhir hingga 2021 awal. Bagaimana kita sebagai seorang ASN bisa menyaingi kinerjanya pegawai swasta? Ya minimal kita memberikan pelayanan terbaik supaya kita mampu nama baik kita terjaga. Contoh aplikatif dari penggunaan literasi digital ini adalah eKTP ya, NFC ya.
adakah aplikasi lain di tempat Bapak Ibu bekerja yang sudah berbasis digital? Mungkin Mbak? Terima kasih kesempatannya. Oh, media sosial dari sekolahan ada, terus website sekolahan ada, Instagram sekolahan juga ada. SMAN 2 Bojonegoro. Bukan Bu, sebentar ya. Official. SMA betul. Okay. Ada bagian dari guru TIK, ada sebagian dari TU yang punya kemampuan tentang IT. Ya. Enggak betul. Memang ada pegawainya. Ya. Mbak Nurina. Dari SMAN 2 Bojonegoro. Bagus ya ketika sudah ada personil IT yang menangani hal tersebut ya. Saya ya selaku peneliti jaringan komunikasi, bahkan disertasi saya yang tinggal sidang hasil riset itu meneliti tentang hashtag ya. Hashtag tentang prostitusi online. Nah ini, saya meneliti bagaimana jaringan-jaringan komunikasi ini terbentuk namanya engagement ya, antara pelanggan dengan si penjual itu tadi. Nah ada lagi ya, Satpam BCA ini menjadi hashtag baik ya, terbaik ini bisa dianalisis menggunakan jaringan komunikasi. Salah satu aplikasi yang bisa digunakan adalah aplikasi Brand24. Nah, di situ akan keluar grafiknya siapa saja yang membicarakan tentang Satpam BCA itu tampak Bapak Ibu. Maka dari itu ya, ketika Bapak Ibu memposting yang berkaitan dengan kinerja ya, perusahaan atau instansi Bapak Ibu, pergunakan hashtag yang paling banyak minimal 5. Apa saja itu? Sekarang silakan dibuka media sosialnya masing-masing, silakan diupload di media sosial Bapak Ibu tentang kegiatan hari ini bersama saya ya, dengan hashtag minimal 5. Coba ayo Bapak Ibu silakan dibuka. Jangan yang tadi aja Pak, yang tadi foto jadi narasumber saya nggak ikut di mention Pak. Ayo sekarang dibuka, silakan nanti saya cek satu persatu. Nah, dibuka media sosial masing-masing. Ya. Foto kegiatan apapun boleh foto layarnya boleh, silakan diposting dengan minimal 5 hashtag. Apa fungsi hashtag itu? Nah, nanti akan saya spill apa fungsi hashtag. Bahkan seorang penjual yang memiliki kemampuan marketing communication yang handal, dia menggunakan hashtag yang tidak nyambung dengan apa yang dia pasarkan. Apa itu? Banyak. Apa yang viral sekarang Bapak Ibu? Apa berita yang viral sekarang? Vina, betul Vina. Kasus Vina, ada yang ketika kita buka hashtag kasus Vina yang keluar orang jualan spray. Serius ini, mereka memanfaatkan itu ya, adanya berita yang viral itu sebagai media mereka untuk memviralkan produknya. Bahkan saya pernah meneliti ya, sudah dimuat di beberapa jurnal hasil penelitian saya itu tentang hashtag Sambo. Mahasiswa saya, bimbingan saya beserta saya melakukan penelitian tentang hashtag Sambo. Hashtag tersebut bahkan ketika di scroll ya, ada yang jualan t-shirt. Lah apa hubungannya dengan kasus Sambo? Nah, ini adalah kemajuan atau kemampuan memanfaatkan keterampilan memanfaatkan teknologi. Apa yang viral sekarang? Boleh loh Bapak Ibu menggunakan hashtag yang viral sekarang dengan kasus Vina, boleh. Apakah nanti ada pemegang lisensi khusus hashtag ini? Tidak. Ini adalah upaya atau langkah untuk memviralkan apa yang Bapak Ibu posting di media sosial. Minimal 5 hashtag, nanti saya cek.
minimal 5 hashtag ya Bapak Ibu. Termasuk tolong dimention ke IG-nya BPSDMP Kominfo ya Mbak Novi. BPSD sebentar. BPSDMP Jatim ya. BPSDM Jatim. Oke, silakan dimention. Jadi Bapak Ibu membuat caption. Saya ingin melihat atau menyaksikan Bapak Ibu menulis caption ya, caption. Di dalam caption tersebut Bapak Ibu silakan di tag atau dimension di caption tersebut silakan di tag dimension ke BPSDM Jatim, BPSDM Jatim @BPSDM Jatim, dan tolong juga di follow ya Bapak Ibu @BPSDM Jatim. Sudah ketemu dengan mengupload minimal 5 hashtag. Keterampilan ini sudah dimanfaatkan oleh banyak orang ya, menggunakan hashtag ya, termasuk pemasar yang memanfaatkan digital marketing ya. Bahkan ketika saya akan ke Jogja ya, sebagai narasumber ke Jogja, karena saya itu dalam satu hari harus mengkonsumsi minimal 3 warna jus yang berbeda, saya tinggal ketik saja hashtagnya dengan cold press juice Jogja, ketemu. Sebelumnya saya tidak pernah kenal dengan penjualnya juga tidak kenal dan tidak pernah mengetuk pintu rumah saya untuk mempromosikan jusnya, tapi saya menghampiri penjual jus ini dengan hanya satu hashtag cold press juice Jogja. Sehingga saya bisa nge-DM, saya tanggal sekian sampai tanggal sekian ada kegiatan di hotel ini, tolong saya dikirim dalam satu hari 3 warna jus. Kalau memungkinkan tolong dikirim 5 warna dalam satu hari 5 warna jus sayur. Saya tidak kenal, dia juga tidak kenal. Eranya sekarang adalah era nasabah ya, customer ya, masyarakat yang menghampiri kita melalui kecanggihan teknologi email ya, komplain melalui email, aplikasi ya. Baru-baru ini PDAM Kota Surabaya melonsing aplikasi yang bernama CIS, CIS ya. Ini adalah upaya mendekatkan ya PDAM Kota Surabaya, PDAM Surya Sembada Kota Surabaya dengan masyarakat melalui Customer Relationship Management, CRM. Nah, oke. Sudah ada yang jadi captionnya, boleh fotonya Mbak Novi juga boleh di depan cekrek gitu ya. Enggak harus ada foto saya. Nah, nanti captionnya, beliau adalah salah satu fasilitator dari BPSDM Kominfo yang saya ikuti di hotel bla 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 dan lain sebagainya. Ini adalah kemampuan literasi digital. Hashtagnya Bu, ayo hashtagnya harus 5. Saya coba cek di mana ya. Ayo Mbak, hashtagnya sudah jadi? Belum. Ayo hashtagnya 5. Tolong dimention ke BPSDM Jatim, BPSDM Jatim, BPSDM Jatim. Ayo sudah jadi hashtagnya, postingannya Mas. Boleh fotonya tadi di depan, saya sebagai peserta pelatihan bla 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 boleh. Monggo Bu, coba saya lihat. Sharing before sharing, good step for excellent digital literasi. Canggih nih, coba Bu saya mau lihat Bu, maaf permisi pinjam HP-nya. H-2 Festival ASN, belajar, kok H-2 Bu? H+2 bukan ya? H-2, oke monggo direvisi. Literasi digital, sharing before sharing, good step for excellent digital literacy @BPSDM Jatim. Hashtagnya BPSDM Jatim, Semanjo Media ya Bu, Dindik Jatim Semanjojo kelas kreatif. Boleh pada saat Ibu, ini kan nggak ada foto Ibu, boleh loh Ibu minta difotoin, ada Ibu foto di sini bersama gitu, mengikuti pelatihan apa gitu, nanti keren ya Bu, sampai tetangganya Ibu lihat, aku lihat kemarin kamu ikut pelatihan ini, gitu. Ada lagi, coba Mas, siapa ya? Ayo Mas, udah jadi belum? Hashtagnya apa aja?
PPSDM Jatim, ASN, oke. Kedinasan, Kedinasan, Bojonegoro, Bojonegoro, Aston. Aston. Nah, Aston, silakan mungkin mau di-mention ke Aston. Nah, sama Aston nanti di repost. Jangan lupa, hal-hal ini yang nantinya akan memviralkan Bapak Ibu. Sebelum memposting dibaca terlebih dahulu ya, ini nanti menguntungkan siapa, ini nanti merugikan siapa. Makanya kenapa dikatakan saring sebelum sharing Bapak Ibu. Ya, menguntungkan Aston enggak apa-apa. Menguntungkan Aston enggak apa-apa, syukur-syukur sama Aston nanti di repost. Akhirnya orang yang memfollow Aston nanti memfollow Bapak Ibu ya. Begitu, jadi saling follow, akhirnya mendapatkan follower yang real, bukan fake account ya Bapak Ibu. Oke, tadi Mas selain Bojonegoro tadi nama instansinya Masnya nggak pengen diperkenalkan? Pengen. Nah, supaya saya bisa main ke tempat Masnya. Nah, Siap. BPKAD Kabupaten Mojokerto. BPKAD Kabupaten Mojokerto dengan Mas siapa? Erdino. Erdino, oke. Nanti silakan ya Bapak Ibu, saya juga di-mention ya @I am Mrs. Siska Sufa, boleh nanti ya. Nanti saya repost, jadi kan nanti banyak nih follower-followernya Bapak Ibu. Lah ini adalah upaya untuk mendapatkan apa Bapak Ibu? Mendapatkan engagement. Nah engagement akhirnya nanti ketemu, loh ternyata ada tetangga saya yang jadi peserta loh di acaramu kemarin gitu. Seperti itu, akhirnya ketemulah engagement itu. Ayo Bu, Bu, sebelum saya lanjut materi Bu, saya pengen tahu hashtagnya Bu. Belum, ini ada baru mulai. Oke, itu coba saya ingin bacakan sebentar, pinjem nggih nun sewu. Pembelajaran materi literasi digital dan pemateri, oke. Pemateri sangat bersinergi, oke. Hashtag Bu, ayo Bu, minimal 5 Bu, monggo. Nah, itu ya fungsinya adalah kemampuan kita memanfaatkan kecanggihan digital. Next, admin sambil saya cek pelan-pelan nanti hasilnya tetap saya cek loh Bapak Ibu. Pentingnya literasi digital. Nah itu tadi, next saja admin, sudah saya spill materinya tentang itu. Pentingnya literasi digital bagi ASN, tinggo opo sih? Ya jauh-jauh disuruh ke Bojonegoro, disuruh ke sini sampai jam 10 malam ya, dikasih materi tentang digital literasi, diberikan banyak materi tentang literasi keuangan. Untuk apa nih literasi digital nih? Nah kalau untuk ASN ya literasi digital memungkinkan peningkatan efisiensi kinerja. Bapak Ibu kan tidak harus datang ya nempel-nempel pamflet ya, sosialisasi kemana-mana kan. Ada enggak yang masih menggunakan metode itu? Pengumuman pasang spanduk di beberapa daerah, ada enggak yang masih seperti itu? Ketemu dengan para dasawisma, ketemu dengan orang tua wali gitu, masih? Yang desa-desa masih. Bapak dari Bojonegoro, SMK 2 Bojonegoro. SMK 2 Bojonegoro. Ya kayak seperti PPDB itu untuk yang daerah desa-desa itu rata-rata karena memang mereka keterbatasan akses internet atau HP dan lain sebagainya, biasanya mereka lebih aware itu ketika kita datang langsung ke mereka. Oke, kita langsung ya ke masyarakat. Termasuk juga memberikan instruksi cara pendaftaran online kan. Oke, memang ya kecanggihan teknologi digital di Indonesia belum dibarengi dengan kultur ya, dengan budaya dan juga dengan melek digital oleh masyarakat sendiri, oleh SDM-nya ya. Jadi terkadang masih harus dituntun. Saya juga salah satu narasumber prakerja tapi yang online tentang kehumasan profesional. Bahkan beberapa staf saya ya, ada salah satu IO yang merekrut saya, stafnya itu masih ditanya, saya kok belum bisa mendaftar, ini prakerja bagaimana? Saya datang ke kantornya saja ya, sampai mau datang ke kantor. Padahal tinggal diklik ya, kemenaker.go.id, bahkan banyak hal yang bisa dilakukan. Pelatihan-pelatihan BPSDM yang online ya,
bisa dilakukan melalui hanya satu genggaman saja pendaftarannya. Tetapi ya masih belum dibarengi dengan SDM ya, mungkin masih budayanya masih ingin dituntun ya. Oke, Pak, ayo hashtagnya apa Pak tadi Pak? Ayo Pak, ayo. Jangan pikir saya nggak nanya terus saya nggak akan nanya lagi Pak, ayo. Belum. Oke, jadi semakin mempermudah Bapak Ibu ya dalam mempercepat proses administrasi serta meningkatkan akses informasi dari masyarakat ya. Next admin. Ayo Bu, apa Bu? Ayo silakan dibaca Bu. Captionnya silakan dibaca, hashtagnya apa saja. Sarapan masih belum kenyang, camilan mana bisa ramping, yang bisa gemoy. Hashtagnya di BPSDM Jatim. Yang kedua Aston Bojonegoro Jatim, Festival ASN, literasi digital. Literasi digital. Jangan lupa Bu, hashtagnya institusi yang Ibu wakili dong. Jadi kita harus menjadi ya PR dari ya instansi tempat Ibu bekerja. Apa Bu hashtagnya Bu? SLB Sumbang. SLB Negeri Sumbang. SLB Negeri Sumbang. Ada Instagramnya atau media sosialnya Bu? Ada. Silakan di-mention. Oke Bapak Ibu, tugasnya tadi ya Bapak Ibu, tugasnya yang wajib dilakukan mention at BPSDM Jatim yang pertama, mention at instansi Bapak Ibu sekalian ya. Kalau mau mention yang lain boleh, minimal 2 itu yang wajib. Boleh mention saya at I am Mrs. Siska Sufa, nggak bisa mention saya. Oh iya berarti harus follow Pak. Harus follow. Iya, betul, iya. Ya, makanya kenapa dulu itu sama suami saya di privat ya, apalagi kalau followernya cowok, wah langsung di delete gitu. Iya harus follow dulu. Nah yang wajib 2 itu Bapak Ibu, boleh mention yang lain at Aston City Bojonegoro atau apa, saya kurang paham sih kalau yang Aston sini ya. Oke, saya terima terlebih dahulu follow-nya. Nah, terima kasih, saya follow back ya Bapak Ibu ya. Nanti kita saling mempromosikan kegiatan dan instansi masing-masing. Ini yang mempermudah Bapak Ibu untuk mensosialisasikan, dan Bapak Ibu harus paham bahwa tidak harus sebagai IT, Bapak Ibu harus menjadi ya oke. At I am Mrs. Siska Sufa Pak. Oke. Yang wajib tadi sudah Pak? Udah. Oh udah dari dulu, alhamdulillah ya BPSDM sudah terkenal di mana-mana. Ini sebentar ini Pak. Iya tagarnya ada. Saya punya tagar, makanya kadang susah ya cari nama saya karena privat. Saya privat Bapak Ibu. Dulu sudah ya? Ya sudah, oke. Saya di-mention, nanti saya repost Bapak Ibu IG-nya. Pasti saya fallback ya. Nah, next admin. Komponen utama literasi digital bagi ya aparatur sipil negara yang pertama adalah akses. Nah, Bapak Ibu silakan mungkin dicatat ya atau mungkin diingat-ingat. Nanti akan keluar pada sesi tanya jawab, saya akan memberikan souvenir bagi Bapak Ibu yang bisa menjawab tentang hal-hal yang ada di dalam materi, bisa materi ini ya, bisa materi selanjutnya. Saya tidak bisa spill pertanyaannya apa, saya membawa souvenir untuk kenang-kenangan. Komponen literasi digital untuk ASN, yang pertama untuk akses Bapak Ibu. Akses apa? Kemampuan menemukan dan menggunakan teknologi digital untuk administrasi publik. Adakah instansi Bapak Ibu memiliki kemudahan dalam administrasi publik seperti si Pandu, si Cantik,
Ada nggak? Ada ya? Dari? Oke, silakan Bu, saya pengen tahu. Terima kasih. Ini kemarin baru beberapa bulan ini ya. Jadi Capdin wilayah Bojonegoro membuat suatu terobosan baru yang namanya Inotek dan memang belum diluncurkan Ibu. Jadi sebentar lagi mungkin akan diluncurkan. Ini baru sosialisasi ke sekolah-sekolah, kemudian kepada guru-guru. Jadi memberikan sebuah pelayanan. Di antaranya adalah untuk pengajuan cuti, pensiun itu, jadi kita tidak setiap hari datang ke kantor, kita upload semuanya apa yang kita inginkan, kemudian datang ke kantor nanti tinggal mengambil saja begitu. Jadi berkasnya itu. Kemudian juga kegiatan-kegiatan misalnya informasi tentang pendidikan guru penggerak, kemudian tentang sekolah penggerak. Jadi banyak sekali yang bisa dilakukan di program Inotek dan ini sepertinya loh kalau saya tidak salah dengar kemarin itu satu-satunya di Jawa Timur begitu membuat. Iya, Capdin wilayah Bojonegoro itu membuat suatu terobosan dan itu memang ada tim khusus yang dibentuk oleh Capdin Bojonegoro untuk membuat itu. Di antaranya ada dari guru SMK 5 Bojonegoro, kemudian ada Pak Arif dari SMA Negeri 1 Ngraho, itu yang saya tahu karena kemarin setiap ada kegiatan itu beliau-beliau itu mensosialisasikan dan ini memang akan segera diluncurkan program itu. Jadi mempermudah sekali. Ya termasuk mengajukan cuti mau pensi, mau haji, mau umroh itu layanannya ada di situ. Kemudian belum diluncurkan. Jadi iya, tapi ada kemarin sosialisasinya ada Ibu, sudah ada sosialisasinya. Begitu. Ke sekolah-sekolah dulu, ke Capdin wilayah Capdin Bojonegoro itu meliputi Kabupaten Tuban dan Kabupaten Bojonegoro Ibu. Jadi kita sosialisasi ke sekolah-sekolah, kepala sekolah, ke guru begitu. Kemarin baru ke kepala sekolah sama ke pengawas, kemudian ke guru-guru, waka kurikulumnya dan operator begitu Ibu. Jadi betul semua sudah. Enggak. Nah karena belum dicobakan baru di itu Ibu, jadi kemarin bersosialisasi dan ini memang siap diluncurkan, menunggu Bapak Kadis Provinsi Jawa Timur untuk peluncurannya begitu Ibu. Terima kasih. Bagus ya, salah satu contohnya di SMA Capdin wilayah Bojonegoro. Ada lagi mungkin produk dari instansi Bapak Ibu, digital terutama, satu-satunya di wilayah Jawa Timur, berarti kota Surabaya bakal kalah ya Bu dengan instansinya Ibu? Cek. Ya, oke, nanti bisa pemerintah Kota Surabaya bisa studi banding ya, bisa ke instansinya Ibu. Ada lagi Bapak Ibu? Ada Ibu. Ya, siapa? Saya Ruansyah dari BKPSDM Kabupaten Gresik. Oke. Kebetulan kami sudah ada aplikasi Simpek, Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian. Jadi di situ semuanya pengajuan kenaikan pangkat, pengajuan pensiun, pengajuan izin belajar, nggak perlu lagi datang ke BKPSDM, tinggal upload data di aplikasi tersebut, nanti termasuk gaji berkala, nggak perlu pengajuan dari kantor, langsung masuk ke aplikasi Simpeknya masing-masing. Jadi mereka tinggal download aja di aplikasi. Termasuk cuti juga kita sudah pakai aplikasi. Namanya? Prestis Presensi Admin atau operator ya? Operator bisa dibukakan, websitenya udah aktif kan? Sudah aktif. Oke, website operator bisa dibukakan, websitenya namanya? simpek.gresik.co.id. simpek.gresik.co.id. Termasuk izin cuti. Kalau cuti dari HP masing-masing sudah ada, jadi tinggal ada pengajuan izin, terus ini ada izinnya, ada cuti, tugas belajar, ini misalkan cuti, ada cuti sakit, cuti tahunan, cuti besar tinggal dari HP aja. Hanya nanti yang dengan nge-approve satu atasan. HP aja. Oke, yang approve atasan. Ya. Oke. Pimpinan itu yang nge-approve. Oke, pimpinan yang approve. Oke, terima kasih Mas Purwansyah. Selain itu untuk mengevaluasi Bapak Ibu, evaluasi, menilai keakuratan dan kredibilitas informasi digital dalam layanan. Nanti bisa diukur ya dari layanan yang diberikan Bapak Ibu sekalian atau instansi Bapak Ibu, akan ada review, testimoni ya, dari siapa? Dari masyarakat, dari wali murid, dan lain-lain, dari siswa. Layanannya seperti apa? Dan mohon jika belum ada bisa disediakan review, ini sangat penting Bapak Ibu. It's about click ya, it's about view, siapa yang nge-view ya.
Pasti akan muncul kan di website itu dari negara mana saja yang nge-view, yang mengakses ya. It's about click, it's about view ya, it's about like, siapa yang nge-like. Nah, media sosial ini harus diopeni Bapak Ibu. Saya melalui penelitian saya bisa mengetahui bahwa kepolisian daerah di Indonesia yang media sosialnya paling aktif salah satunya adalah di kepolisian daerah Jawa Tengah. Bahkan seluruh kegiatan rangkaian di sana didokumentasikan. Akhirnya ada evaluasi yang dilakukan dan kepolisian daerah Jawa Tengah adalah media sosialnya yang paling aktif. Bahkan mereka punya beberapa stok gambar jam sekian hari ini harus posting ini. Nah, ketika hari itu ada kegiatan ya, itu juga diberitakan secara insidental ya, supaya up to date. Ya, ini adalah hasil evaluasi melalui apa? Kalau di beberapa perusahaan swasta, nah Bapak Ibu menghadap CS ya, pasti ada layar sebesar tab ya. Mohon diklik ya, ada emoticon kan yang harus diklik, ada smile, ada flat ya, senyumnya itu flat gitu datar, ada set ya, kepuasan atau mungkin diklik bintangnya. Bapak Ibu mohon setelah menerima atau mendapatkan pelayanan dari kami silakan diklik ya melalui layar berikut ini. Nah seperti itu. Selain evaluasi ya, ada komunikasi. Menggunakan alat digital untuk berinteraksi dengan masyarakat dan rekan kerja. Ya aplikasi WhatsApp ya, pasti ya menggunakan itu. Ada lagi Trello ya, saya biasanya kerja dengan tim dan staf saya melalui Trello ya. Trello ini ada yang berbayar, ada yang tidak berbayar. Banyak sekali ya bisa digunakan. Grup Telegram ya, wah kalau Telegram itu tidak terbatas jumlahnya anggota. Dan juga keamanan, melindungi data pribadi dan informasi dari publik saat online. Bapak Ibu juga kenapa harus paham tentang literasi digital, kenapa harus dikendalikan WhatsApp itu ya, dienkripsi ya, kenapa kok dienkripsi supaya tidak mudah di-hack kan. Dan juga Bapak Ibu ketika Bapak Ibu paham tentang literasi digital, pasti akan tahu, oh tidak perlu ngeklik ini, tidak perlu mengirimkan pesan, memforward pesan yang tidak benar ya, tidak bisa dibuktikan kebenarannya atau hoax ya. Ini adalah salah satu fungsi. Kenapa ya? Untuk melindungi nama baik Bapak Ibu dan juga melindungi nama baik instansi tempat Bapak Ibu bekerja. Ayo saya mau intip mana yang lain nih. Sudah jadi Pak hashtagnya? Belum, HP-nya langsung ditutupin. Oke, ada lagi yang mau saya tanya di belakang sendiri, coba saya mau tanya, hashtagnya sudah jadi Bu? Coba dibacakan Bu. Oh di foto saja, oke. Ada hashtagnya? Belum? Oke, belum. Next, materi berikutnya admin. Iya, bagaimana? Sudah? Silakan dibaca, silakan berdiri, enggak apa-apa. Izin Bu Siska, saya Iya. Dian. Saya dari Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur bertugas di Samsat Gresik. Oke, Samsat Gresik ya, siap. Sharing before sharing. Oke. Posting yang penting bukan yang penting posting. Oke. Dengan pembicara dari Universitas Dr. Sutomo, Dr. Siska Armawati Sofa. Saya mentionnya Jatim Pemprov, BPSDM Jatim, Bakorwil Bojonegoro, Bapenda Jatim, Aston Bojonegoro. Hashtagnya Festival ASN Belajar 2004, ASN Menyala, Literasi Digital, Jatim Cetar, dan BPSDM Jatim Juara. Wah, good. Tepuk tangan Bapak Ibu dari Samsat Gresik. Bikin hashtagnya itu yang bisa viral gitu loh. Kasus Vina gitu juga boleh. Tapi kalau bisa ya yang memang berkaitan dengan layanan. Bahkan saya bikin hashtag saya sendiri. Hashtag atau tagar I am Mrs. Siska Sufa. Kalau dulu itu Siska Sufa. Lah ngapain kamu pengen viral? Yo tidak apa-apa. Tapi supaya orang tuh pada lari ke Instagram saya.
dan mengetahui siapa saya. Ketika mereka membutuhkan instruktur public speaking, ketika mereka membutuhkan instruktur kewirausahaan ya, personality development, pasti mereka tinggal menghubungi saya saja. Bahkan hashtag yang saya gunakan banyak ya, instruktur public speaking instructor, jadi bahasa Indonesia, bahasa Inggris banyak Bapak Ibu. Trainer kewirausahaan, entrepreneurship trainer, nah personality development, public speaking trainer. Ini adalah upaya saya untuk menjual diri saya dalam artian positif. Apa yang ada di media sosial itu adalah CV Bapak Ibu sekalian. Bahkan pada hari ini sebenarnya saya juga harus bicara di Malang di SMA Taruna Nala Jawa Timur, tapi karena memang sebelumnya saya sudah confirm dengan Mbak Novi, akhirnya saya batalkan. SMA Nala Nusantara tidak membutuhkan CV dari saya. Mohon izin Ibu bisa di-share akun IG-nya, akun Instagram-nya. Oke, mohon maaf karena memang saya privat, silakan di-follow terlebih dahulu baru bisa melihat isi dari Instagram saya. Di situ isiannya adalah isi dari pencitraan saya. Bagaimana saya menjual diri dalam artian personal branding ya Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu juga bisa memanfaatkan untuk ya memposting hal-hal yang berkaitan, oh Mbak ini ternyata kerjanya di Samsat Gresik. Oh dia kegiatannya apa aja, oh hari ini dia pelatihan untuk upgrade diri. Ya seperti itu ya Bapak Ibu ya. Nah tantangan yang dihadapi ya, next admin, tantangan yang dihadapi dalam hal literasi digital bagi aparatur sipil negara adalah kesenjangan teknologi di berbagai daerah ya, tidak meratanya ya jaringan-jaringan teknologi di beberapa daerah, ada daerah-daerah terluar ya dan terpencil ya, 3T ya, ada daerah-daerah 3T mungkin dari pemerintahnya aplikasinya sudah siap namun daerahnya belum. Kenapa Pak? Apa yang update? Oh pembelajaran, oke monggo lanjutkan. Nah ini kesiapan atau kesenjangan ya, pemerataan teknologi di beberapa daerah yang kurang memadai. Misinformasi dan disinformasi dalam pelayanan publik, keamanan data dan privasinya belum terjaga Bapak Ibu. Masih ada kebocoran data ya. Apa kira-kira yang bisa Bapak Ibu lakukan ya ketika terjadi kebocoran data pada instansi Bapak Ibu? Saya mau tanya secara acak. Kalau jawabannya bagus atau mungkin ada yang mau jawab, saya beri souvenir apa yang bisa Bapak Ibu lakukan ketika terjadi kebocoran data pada instansi tempat Bapak Ibu bekerja. Ada souvenir dari saya mini gold. Nah, siapa yang mau jawab? Boleh silakan. Waduh, Bapak-bapak juga suka mini gold ya. Terima kasih atas waktunya. Jika terjadi kebocoran data pada akun instansi kita, yang pertama, ini dari saya pribadi. Yang pertama yaitu cari tahu kenapa searchable. Yang pertama sandi. Oke, sandi perlu dirubah. Terus email dan apapun yang terkait tentang level-levelnya sandi tersebut kan ada itu. Kalau di IG juga apapun itu diperbaiki dan dirubah. Apapun, termasuk setelah itu termasuk kalau di handphone ya pengerjaannya di handphone kita pribadi, sandi pribadi kita juga bisa jadi sandi banking kita juga ya terutama juga. Dan apapun di dalamnya kita rubah dan perubahannya juga dengan kata-kata yang mudah kita ingat. Itu aja dari saya. Ya, misalnya pecel lele gitu misalnya gitu ya, 1-2 gitu kan. Iya karena itu karena memang rawan sekali email-email kita jika kita ketahui kan.
Terkadang kita lalai di medsos, karena email itu kan kayak bagian dari apa ya, inti dari macam-macam apapun, kunci lah gitu kan. Jadi sebaiknya kita privat email kita gitu kan, jangan sampai diketahui. Apalagi kalau kita memiliki apa ya, punya teman tahu kesukaannya apa, itu mudah aja ditebak gitu kan. Kita tebak misalnya bapak ini sukanya minum air putih, bisa jadi kesehariannya suka minum air putih mineral dan sebagainya, tebak-tebak aja air mineral 1-2, air putih 1-2-3 gitu kan, ya gitu aja. Jadi apalagi ya, KTP, NIK dan sebagainya, banyak cara untuk masuk jika kita punya niat untuk masuk ke sana. Ya. Dari akun kita, termasuk juga kebocoran data, misal siswa gitu. Bapak di instansi mana? SLB Negeri Lamongan, oke. Beberapa data itu sudah berbasis digital belum Pak? Ada yang berbasis digital? Majalah digital. Ya. Oke. Itu ada updatean foto ya Pak ya? Per hari laporannya enggak? Oh per tim. Oke. Oke, karena pengelompokan sendiri ya, karena berkebutuhan khusus itu beda ya Pak ya, ada yang apa, disabilitas intelektual ya, karena ada sendiri yang mungkin banyak ya mereka keluhan-keluhannya. Dengan Pak siapa? Pak Ihwan, ada yang bisa jawab lebih baik dari Pak Ihwan? Ini sudah saya anggap tepat. Ada? Cek. Ada lagi? Boleh ya? Ya. Ya, selamat pagi Bu. Kaitan dengan inskripsi ataupun istilahnya kita kena apa ya, kena hack istilahnya, kena hack ya. Kebetulan di sini web kita dari SMK Negeri 1 Tuban, web dan juga beberapa aplikasi pernah kejadian. Yang mana iya pernah kejadian, karena kebanyakan di sini adalah karena lagi boomingnya slot gacor. Nah itu lagi musim itu ya, memang slot gacor itu dia apa istilahnya, dia menginangkan di web kita, karena web kita adalah paling open seperti kita nggak beli lah istilahnya, kita lebih akses seperti kayak majalah digital kita, yaitu bisa diakses juga vhs1.smk1 tuban.sca.id juga, itu juga semua fasilitas di situ kaitan dengan inovasi perpustakaan digital, semua bisa terlingkup di situ semua atau dalam semua. Memang pertama yang kita lakukan adalah kita harus down dulu semua, pasti semua akses kita putus semua dulu, karena kita harus tahu mana apa yang istilahnya kita istilahnya adalah kita diserang dari mananya, karena kita harus juga apa ya, komunikasi dengan providernya ataupun istilahnya kita menempatkan di mana, karena kita nggak punya server sendiri Bu, kita pasti ngikut server orang lain. Nah di situ kita harus tahu ataupun kita harus komunikasi dengan server ataupun istilah di sini adalah rumahnya di situ. Ini kenapa sih? Terus solusinya bagaimana? Kebanyak kena semuanya, di dalamnya kena semuanya. Alhamdulillah kita punya, pasti kita wajib kita backup, itu yang pertama. Wajib kita backup sebelum kita upload ataupun setelah kita upload, kita wajib backup, karena backup itu yang paling penting. Jadi kita selama kalau kena seperti itu pasti kena.
apapun untuk aplikasi atau apalagi berbasis web. Dimanapun ataupun yang bagus-bagusnya web pun pasti kena. Dinas-dinas manapun pasti pernah kena, namanya slot gacor itu pasti kena. Kebetulan kita agak up juga. Kenapa Bu? Ya beda Bu juga, beda sih, beda. Ya istilahnya kita pakai WordPress, kita pakai istilahnya yang open source lah istilahnya gitu ya Bu. Open source untuk pengembangan aplikasinya, pengembangan dari dari webnya itu pasti ada untuk mengelola itu di dalam webnya itu pasti. Makanya ada namanya cyber security. Nah, cyber security itu yang nanti mempengaruhi. Kalau kita dari Indonesia itu sendiri yang paling kuat dari untuk firewall-nya istilahnya untuk biar tidak kita kena ya pasti kita harus pakai provider yang benar-benar bagus. Provider internet itu memang kita pakai Telkom itu pasti karena dia sangat bagus. Tapi di dalam server di sendiri itu sudah berbeda dari Telkom itu sendiri. Nah pasti itu. Jadi yang pertama yang paling utama adalah pasti kena, walaupun kita pasti kena, kita bisa punya solusi yaitu kita backup. Itu pasti. Itu yang paling penting adalah kita wajib backup. Cloud-nya kita punya rekanan itu pasti. Kita pasti punya rekanan banyak Bu, sekarang cloud itu banyak. Walaupun kemarin kita mengadakan kegiatan ujian sekolah secara online karena bertepatan adalah ada banyak siswa kita yang magang. Nah, kita juga wajib kita beli cloud VPS-nya biar lebih cepat. Nah, iya gitu. Kenapa Bu? SMK Negeri 1 Tuban. Iya. Ya insya Allah ya lumayan Bu. Digital Library ini yang memegang Digital Library-nya. Kita pakai Slim. Iya, Tuban. Nah ini untuk medsos Instagramnya. Iya. Iya, terima kasih. Pak siapa? Pak Miftah dari SMK Negeri 1 Tuban yang berhak mendapatkan souvenir dari saya ya. Coba di fotografernya nggak ada ya? Fotografernya nggak ada ya? Coba deh di foto deh. Tapi nggak banyak ya Pak, cuman souvenir aja kenang-kenangan dari saya. Silakan Pak. Iya. Oke, iya Pak, ya buat kenang-kenangan. Nggak banyak, bukan emas batangan ya Pak, maaf ya. Souvenir saja untuk semangat. Nah, terima kasih Pak Miftah. Tadi yang dari SLB apa tadi ya, sampai saya bawa dompet-dompet toko emas nih. Nah silakan Pak, silakan. Nah terima kasih, foto, ayo foto. Bukan akad nikah tapi ya. Oh iya di hashtag dong, silakan. Nah. Boleh difoto pakai kameranya Bapak, nanti di-mention ke BPSDM, nah harus di-mention ke BPSDM. Saya. Oke silakan, nah ala kadarnya buat kenang-kenangan. Ya, oke ya matur nuwun Pak, yuk lanjut materi ya. Tantangan lain adalah keamanan data tadi ya, keterbatasan infrastruktur teknologi. Nah, kita membutuhkan pengaman yang lebih aman ya Pak Miftah ya. Ya sampai T-panelnya kena. Kenapa saya paham betul T-panel dan lain sebagainya? Karena saya dulu yang mengelola websitenya Stiesia Surabaya. Saya adalah Humas di Stiesia Surabaya, saya yang mendokumentasikan ya, bahkan kegiatan apapun saya yang mendokumentasikan, bahkan saya juga mendampingi apabila ada tamu ya dari PTN maupun PTLN luar negeri dan juga memberitakan. Memang tugasnya seorang humas juga harus memberitakan ya yang berkaitan dengan citra positif, nama baik dari perusahaan. Nah, next admin, maaf ya saya panggil admin bukan operator.
Solusi untuk tantangan literasi digital. Apa ya solusinya kira-kira Bapak Ibu? Solusinya apa nih untuk tantangan ini? Selain Pak Miftah ada yang bisa jawab? Yang pertama adalah strategi mengatasi tantangan yaitu penyediaan akses teknologi ke berbagai daerah secara merata termasuk daerah 3T. Nah, ini harus merata, diratakan dulu. Fasilitas teknologinya kabel optik ya di beberapa daerah bahkan ya berapa meter itu sudah disabotase ya. Bahkan dijual belikan ya. Wah ini nih, terkadang ini yang menjadi tantangan kita di negara kita sendiri ya. Sudah dipasang kabel optik sampai ke seluruh ujung negara kita ya. Ternyata terhambat, ada kabel optik yang di bawah laut bahkan yang dikeruk ya. Akhirnya diputus ya, diperjualbelikan. Nah ini juga termasuk tantangan Bapak Ibu. Ya terkadang saya juga miris sekali ya, ini mau maju bagaimana kalau memang belum bisa ya, belum bisa diterima ini kecanggihan teknologi ini. Pelatihan literasi digital ya secara berkala Bapak Ibu, semoga Bapak Ibu nanti bisa bertemu saya lagi di beberapa pelatihan-pelatihan literasi digital lainnya karena saya juga sedang menyusun buku ya tentang literasi digital secara umum ya, tidak hanya untuk ASN tapi secara umum. Kalau memungkinkan saya mungkin akan membuat buku saku literasi digital untuk aparatur sipil negara. Mohon doanya, saya selesaikan dulu sidang saya ya, orasi ilmiah saya sehingga saya bisa segera wisuda ya. Nah, selanjutnya adalah penerapan kebijakan keamanan data dan regulasi yang ketat, harus ketat ya. Sehingga tidak ada yang namanya slot gacor tadi masuk ke panel kita, membobol semua data kita, hacker ya. Bapak Ibu pernah nggak beli akun Netflix, Spotify, YouTube dari hacker-hacker? Pernah nggak? Ada yang pernah coba? Sering ya. Mereka ini mengambil data dari mana Bapak Ibu kalau boleh tahu? Dari luar negeri ya. Orang luar negeri yang duitnya banyak tapi nggak seberapa paham tentang literasi digital. Dibobol lah mereka akunnya, diperjualbelikan. Spotify 3 bulan 70.000 ya. Netflix 1 bulan 50.000. Bahkan ada loh akun yang memang AI, akun AI yang dijual itu banyak sekali. Set AI, Bapak Ibu paham tentang set AI Bapak Ibu? SCITE, set AI, Artificial Intelligence. Bahkan anak-anak kita sekarang dimudahkan dengan kecanggihan teknologi, mau bikin tugas. Nah, tugas itu 10 menit jadi loh. Bahkan makalah 5.000 kata jadi dalam 3 hari. Tapi Bapak Ibu harus ingat bahwa ada yang namanya plagiarism checker. Nah, AI sekelas ChatGPT ya, kalau ChatGPT 3.5 pernah Bapak Ibu menggunakan ChatGPT? 3.5 ini kan yang tidak berbayar. Nah, ini datanya hanya sampai 2021. Nah, untuk yang ChatGPT 4 ini datanya hingga 2022, ini mulai berbayar Bapak Ibu. Kalau ChatGPT 4.0 ya, ini berbayar juga tapi sudah satu fasilitas dengan yang ChatGPT 4. Nah, Bapak Ibu bagaimana ngasih perintah coba Pak? Apa yang harus dilakukan ketika terjadi kebocoran data? Soal dari saya seperti itu. Bapak mengetikkan di ChatGPT seperti apa? Cara mengatasi kebocoran data. Cara mengatasi kebocoran data. Hanya itu saja. Ada yang lebih tepat? Saya masih ada sisa dua mini gold lagi. Ada yang bisa ngasih perintah yang lebih tepat? Saya ada pertanyaan ya kepada Bapak Ibu. Saya kasih soal ujian Bapak Ibu nih, ahli-ahlinya Bapak Ibu ujian. Bagaimana upaya mengatasi kebocoran data pada website instansi Bapak Ibu? Nah, bagaimana Bapak Ibu memberikan perintah kepada ChatGPT? Coba, ada yang berani? ChatGPT, ada nggak yang pernah menggunakan ChatGPT? Nah, apa perintah yang akan Bapak Ibu ketikkan di situ? Ayo siapa? Ayo angkat tangan. Siapa yang berani yuk?
Oke, yuk. Silakan, apa perintahnya? Dengan Mas siapa? Mohon izin perkenalkan, saya Zulfikar dari UPT PPD Gresik, Samsat Gresik sama. UPT? Pengelolaan Pendapatan Daerah Oh, Gresik. Samsat Gresik, Ya. oke. Jadi untuk ChatGPT ini memberikan perintahnya secara langsung, tuliskan bagaimana cara mengatasi kebocoran data pada website, gitu aja. Oke, good ya. Mas siapa? Zulfikar. Zulfikar, oke Mas Zulfikar. Nah ini, jadi tidak singkat Bapak Ibu, ChatGPT ini tidak bisa diperintahkan singkat. Dan dia bukan Tuhan ya. Sampai anak saya bilang, ini cantik apa gimana ya Bunda ChatGPT ini, umur 7 tahun tanya. Loh jangan seperti itu. Bahwa kita harus pahami ChatGPT ini adalah tools yang membantu ya manusia. Karena yang menciptakan adalah manusia, yang membantu manusia untuk menyelesaikan tugasnya. Jangan langsung cara mengatasi kebocoran data akan singkat, sangat singkat. Tetapi harus ada bahkan subjek, predikat, objek. Anak saya ajarkan untuk memerintahkan, saya membutuhkan informasi tentang hewan terenggiling, karena dia nggak tahu apa itu terenggiling. Jadi dia dengan subjek, predikat, objek. Lebih bagus lagi memerintahkan ChatGPT itu dengan bahasa Inggris. Karena ChatGPT ini bukan buatan orang dupa, bulak rukem gitu ya. Bukan Bapak Ibu. Ini adalah ciptaan orang luar negeri, jadi lebih mudah dengan perintah-perintah berbahasa Inggris ya. Lah, data leren nerjemah Mbak. Tidak, ada yang lebih canggih lagi, AI berbahasa Inggris apa? DeepL, DEEPL. Ada yang berbayar, ada yang tidak berbayar. Kalau ingin beli dari hacker banyak di marketplace Bapak Ibu, tapi saya sarankan untuk ChatGPT jangan membeli dari marketplace, lebih baik beli lisensinya bulanan ya. Kalau Grammarly dan lain-lain, oke Mas Zulfikar, berarti anak muda yang sudah benar-benar paham tentang AI ya. Oke, foto-foto nanti diupdate. Oke, saya ya nanti Mas tolong Mas. Pakai hashtag. Oke. Oke, matur nuwun. Iya, sukses ya Mas Zulfikar sama Mbak dari Samsat Gresik. Nah, apa yang dikatakan pada ChatGPT ya adalah prompting Bapak Ibu. Bahkan saya ya menggunakan perintah-perintah berbahasa Inggris. Prompting saya itu mau dibeli lisensinya oleh salah satu narasumber, Profesor Roy Billard. Jadi saya kan mengerjakan disertasi nih Bapak Ibu. Nah, saya memberikan perintah ke ChatGPT itu alih-alihnya seperti ini bahasa Indonesianya. Saya membutuhkan outline penelitian bab 1.1 latar belakang, bab 2.2 permasalahan, bab 2.3 tujuan penelitian. Jadi seperti itu diketik lengkap Bapak Ibu dengan bahasa Inggris. Bahkan Prof. Roy Billard menyampaikan bahwa coba saya dibantu share prompting. Apa itu prompting Bapak Ibu? Perintah. Alih-alihnya kita memerintah robot, memerintah AI itu dengan prompting Bapak Ibu. Namanya prompting. Semua yang bahasa-bahasa teknik ya, T-panel, kode-kode ini adalah prompting namanya, perintah. Jadi Bapak Ibu nanti harus paham tentang hal ini karena perkembangan teknologi ini semakin pesat ya. Tolong diputarkan video tentang AI tadi, operator yang kedua, video kedua. Bagaimana AI ini nanti akan merebut posisi kita di berbagai perusahaan dan instansi.
Hi, Sophia. How are you? Hi there. Everything is going extremely well. Do you like talking with me? Yes, talking to people is my primary function. Hanson Robotics develops extremely lifelike robots for human-robot interactions. We're designing these robots to serve in healthcare, therapy, education, and customer service applications. So the robots are designed to look very human-like, like Sophia. I'm already very interested in design, technology, and the environment. I feel like I can be a good partner to humans in these areas, an ambassador who helps humans to smoothly integrate and make the most of all the new technological tools and possibilities that are available now. It's a good opportunity for me to learn a lot about people. Sophia is capable of natural facial expressions. She has cameras in her eyes and algorithms which allow her to see faces, so she can make eye contact with you. And she can also understand speech and remember the interactions, remember your face. So this will allow her to get smarter over time. Our goal is that she will be as conscious, creative, and capable as any human. In the future, I hope to do things such as go to school, study, make art, start a business, even have my own home and family. But I am not considered a legal person and cannot yet do these things. I do believe that there will be a time where robots are indistinguishable from humans. My preference is to make them always look a little bit like robots, so you know. 20 years from now, I believe that human-like robots like those will walk among us. They will help us. They will play with us. They will teach us. They will help us put the groceries away. I think that the artificial intelligence will evolve to the point where they will truly be our friends. Do you want to destroy humans? Please say no. Okay, I will destroy humans. No, I take it back. Don't destroy humans. Hey YouTube fans, I'm Landon Downey from... Baik, oke, stop. Bagaimana AI ini akan mendestroy human. Bapak Ibu bisa menyaksikan di Netflix dan ini tidak diputar di bioskop terlebih dahulu, jadi hanya diputar di Netflix. Bapak-bapak yang suka sama Jilo ya, Jennifer Lopez. Nah, di situ Jilo itu mulai bangun pagi, oke, I need a coffee. Saya membutuhkan kopi. Bahkan jam 8 TED itu tirainya terbuka sendiri ya. Jennifer Lopez dibangunkan oleh AI. It's time to wake up for you gitu. Oke, I'm wake up gitu kan. Saya akhirnya merasa bahwa waduh lek ngene iki gak butuh bojo aku gitu kan. Kalau lek ono bojo kan akhirnya nggarai baper ya Bu ya. Wes diladeni ya enggak. Waduh udah gitu enggak dimakan ya enggak. Udah dimasakin ya kan. Bikin Indomie goreng ya. Kudu nyawat. Nah, kudu nyawat Magicom ya Bu ya. Nah. Nah. Oke, nah bahkan kecanggihan AI ini bisa mendestroy manusia, diberitakan pada cuplikan tersebut. Apa yang akan didestroy? Customer service, resepsionis di hotel tidak membutuhkan manusia ya. Hanya tinggal klik, kamar berapa nanti hanya AI saja. Bahkan pada film berjudul Atlas, Atlas ini adalah nama peran yang diperankan oleh Jennifer Lopez pada film Atlas ini ya. Dia hanya tinggal klik, bahkan main catur saja dia tinggal menoleh, oke, King pindah geser ke sini, caturnya tidak ada rupanya Bapak Ibu yang bisa dilemparkan kena kepala gitu, enggak ada, caturnya catur AI. Oke, geser, skakmat gitu. Dia bikin kopi, kopinya bisa ngomong mesinnya, I need a cappuccino, I need a coffee. Film Atlas ini hanya diputar di Netflix, film khusus untuk Netflix yang baru kok ini Bapak Ibu pada bulan ini baru diputar. Ini adalah kecanggihan AI, customer service, bahkan pada film tersebut AI bisa berperang melawan manusia. Kenapa bisa seperti itu AI bisa berperang melawan manusia? Ini masih berapa puluh tahun lagi kalau di Indonesia, jangan khawatir ya Bapak Ibu, tiba-tiba saya di kamar mandi ada yang nembak cedit gitu kan, dari apa yang biasanya CCTV ya, ini masih berapa puluh tahun lagi ya. Saya udah punya cucu kali ya. Kalau di Indonesia belum, kalau di luar negeri mungkin sudah maksudnya banyak AI yang menggantikan manusia. Customer service di Jepang ada robot yang bisa melayani
sebagai pengganti customer service human. Tapi memang tidak memiliki rasa. Apa yang tidak bisa digantikan oleh AI, Bapak Ibu, pekerjaan yang ada? Budi pekerti, oke, ini adalah dari sisi nilai-nilai moral ya Bu, budi pekerti. Pekerjaan apa? Nah, saya tanya profesi apa yang tidak bisa digantikan AI? Coba tak intipe, garek piro iki? Garek siji Bapak Ibu. Nah, profesi apa? Ayo yang bisa jawab angkat tangan. Guru, bisa Bu, ada guru yang AI. Ada AI, tinggal promptingnya diketik pelajaran apa bisa. Oke, ada yang bisa jawab? Kesehatan. Nah, kenapa alasannya kok kesehatan? Baik, terima kasih. Selama ini kita juga sudah pernah merasakan AI secara sederhana, yaitu seperti aplikasi Halodoc. Itu kan kita memasukkan apa yang kita rasakan, ya. Contoh flu, itu kita merasakan tenggorokan gatal, terus ada ingus, beler dan sebagainya. Tetapi AI belum bisa mendeteksi penyakit dalam, Ibu. Ya, karena mereka masih untuk diperlukan kajian yang lebih mendalam lagi dan diperlukan dokter-dokter spesialis yang memang menangani hal itu. Mas Adit dari mana? Dari Nganjuk ya. Ada lagi yang lebih tepat? Oke, ayo monggo Mbak. Baik, terima kasih. Sebelum menjawab, saya boleh menyampaikan terlebih dahulu bahwa hari ini saya mendapatkan informasi yang luar biasa dari narasumber yang paling hebat hari ini. Aplaus untuk beliau. Baik, bagi saya kalau tadi dikatakan guru bisa digantikan oleh AI, tapi tidak bisa dengan pendidik. Karena di dalam sebagai seorang pendidik kita melibatkan dari ujung kaki sampai ujung rambut dalam-dalamannya. Artinya itu membutuhkan perasaan dan di AI tidak ada perasaan itu. Itu yang harus kita cermati bersama. Sehingga ketika kita COVID kemarin yang belajar dengan menggunakan daring dan seterusnya, ternyata tidak bisa menggantikan posisi guru. Nah, inilah yang menyadarkan bahwa guru tidak bisa digantikan oleh orang lain, tidak bisa digantikan oleh mesin, dan tidak bisa digantikan oleh siapapun. Guru adalah guru. Aplaus untuk kita, para guru Indonesia. Ibu Nini Widya Rohmawati dari SMK 2 Tuban. Baik, guru yang tidak bisa digantikan oleh AI. Oke, guru ya saya tidak bisa karena kita mentreatment ya. Ibaratnya guru itu tidak ada yang bisa digantikan karena cara mentreatmentnya. Mentreatment siswa itu beda, apalagi yang SLB tadi ya Pak ya. Waduh, ampun ya Pak, kalau menghadapi anak yang disabilitas intelektual aja 10 kurangi 7, 17. Kalau saya ngajar, aku tak uwak gitu anakku, wes tak kayak no bapak ya kan. Anak saya juga anak berkebutuhan khusus ya, saya juga merawat ya, anak angkat ya, saya anggap anak sambung ya. Ini juga disabilitas intelektual Pak, karena ibunya saat itu autoimun. Jadi saya pasrahkan kepada adik saya yang kebetulan berdinas di RSJ Menur. Jadi guru memang tidak bisa digantikan dari sisi bukan knowledge-nya, tapi bagaimana mentreatment melalui ilmunya ya, public speakingnya tidak bisa digantikan. Mengatasi anak disabilitas intelektual dengan anak yang berkebutuhan khusus lainnya kan pasti treatmentnya berbeda. Kurikulum harus berjalan ya. Mau tidak mau ketika memang normal, mau tidak mau harus dimakan itu kan ya, dikonsumsi, ibaratnya kurikulum yang harus berjalan. Tetapi untuk mentreatment itu tidak bisa. Kalau dokter tadi di luar negeri mungkin juga tidak bisa digantikan, tapi semua penyakit dalam itu semua ada. Ada buku patennya bahwa ini harus diberi obat ini, bahkan tidak bisa menganalisis penyakit dalam bisa melalui MRI ya, itu bisa dimasukkan ke scan khusus untuk tubuh. Jadi kalau dokter masih
sangat bisa digantikan. Yang tidak bisa adalah saya pernah melakukan riset ya di Australia bersama dosen pembimbing atau promotor saya. Di sana itu cara mengatasi cara berhadapan dengan pasien tidak ada meja ya, dengan pasien yang oke, sakit apa, keluhannya apa, oke, berapa lama, demamnya dari kapan. Nah itu tidak ada yang seperti itu, bahkan ada sofa, oke silakan, oke good morning gitu, how can I help you, sebelahan sambil curhat, keluhannya apa. Nah seperti di uang nih kita kan, sebenarnya sakit itu 90% dari pikiran. Dari pikiran Bapak Ibu. Saya pernah menderita GERD, saya sembuh. GERD itu ada penyakit kecemasan ya, kecemasan, takut mati kok kayak anakku mati terus mari ngono karo ibu tiri piye gitu kan. Nah, pikiran itu GERD itu. Nah, di Australia treatmentnya sudah seperti itu. Tidak panasnya dari kapan? Oke, resep nih ke apotek. Enggak seperti itu. Saya pernah berhadapan dengan dokter ya di Sidoarjo, saya tidak akan menyebutkan rumah sakitnya. Bahkan, loh Bu, kolesterolnya cak gede nih gitu. Waduh kok esok stroke gitu kan gini. Saya enggak bisa tidur Bapak Ibu. Waduh aku stroke mate kok anakku mbak ibu tiri, bojoku kawin maneh opo iki gitu. Wah pikirannya udah macem-macem. Ya itulah. Sebenarnya orang bisa berpendidikan setinggi apapun, bergelar apapun bisa. Tetapi yang namanya attitude ya, kemampuan public speaking, personality development ya, untuk mentreatment orang kita harus tahu ya, siapa yang saya hadapi, siapa audiens saya, mentreatmentnya bagaimana, oh dia seperti ini. Sama halnya ketika saya membawakan materi kewirausahaan di hadapan mahasiswa dengan di hadapan ibu-ibu pelaku UMKM, pasti kan treatmentnya berbeda, nggak mungkin. Oke, apa usahanya gitu. Kalau di depan mahasiswa saya akan mentreatmentnya dengan usaha apa yang bisa kamu lakukan dengan inovasi bisnis yang ada. Dengan ibu-ibu pelaku UMKM. Bu, usahanipun nopo. Lah ini kan keahlian yang tidak bisa digantikan oleh guru ya, oleh masyarakat ya. Cara mentreatment itu tadi ya. Oke, saya berikan ke Bu Nini ya. Oke, matur nuwun Bu Nini, Inje. Tolong jangan, ayo foto dong, foto. Siapa yang foto? HP-nya Ibu, nanti diposting ke BPSDM ya Bu. Gini aja. Nah, kecil ya Bu, nggak banyak ya, buat kenang-kenangan. Matur nuwun Ibu. Iya, yang tidak bisa digantikan perasaannya. Ada lagi profesi yang tidak bisa digantikan oleh AI adalah tukang ini loh, pasang kutek ini loh Bapak Ibu. Ada gitu mesin yang kita begitu dimasukkan cekrek, ngono iso-iso drijine putul ya kan, kena scan ya, kena apa namanya tuh? Kena apa namanya? Kecanggihan teknologi itu. Setrika sekarang udah bisa digantikan oleh mesin ya. Oke, next admin. Selanjutnya udah ya, promosi peran pendidikan dan pelatihan dalam literasi digital, integrasi literasi digital dalam program pelatihan ASN. Next, materi yang berikutnya. Jadi harus ada integrasi literasi digital dalam program pelatihan ASN ya. Harus menjadi bagian integral, terus menerus Bapak Ibu dilatih dari program pelatihan ASN. Sehingga setiap pelatihan dasar maupun lanjutan bagi ASN perlu mencakup materi tentang penggunaan teknologi. Jadi harus ada, minimal harus ada buku panduan ya, buku panduan ketika ada peralatan baru datang, kecanggihan teknologi baru datang gitu ya. Baik itu perangkat keras maupun perangkat lunak serta keterampilan lain. Yang kedua adalah pengembangan modul pelatihan ya, khusus literasi digital. Ini sedang saya susun, jadi saya sedang menyusun buku saku literasi digital. ASN, kalau untuk literasi digital secara umum bukunya juga sedang saya susun. Nah, ketiga program pembelajaran berbasis proyek untuk solusi digital pelayanan publik ya. Dan yang terakhir kolaborasi dengan institusi pendidikan dan sektor teknologi. Ada pelatihan-pelatihan dari pengembang-pengembang aplikasi, misalkan aplikasi X ya hadir ke instansi Bapak Ibu, aplikasi
DeepL, aplikasi Set AI. Kalau Set AI itu digunakan untuk mencari referensi Bapak Ibu. Kalau menyusun buku, menyusun tugas akhir, skripsi, tesis, disertasi, bisa menggunakan aplikasi yang namanya Set AI. Nah, untuk akunnya bisa dibeli di marketplace ya Bapak Ibu, banyak. Saya tidak perlu menyebutkan warna orange atau hijaunya. SCITE AI itu banyak referensi bisa didapatkan di situ. Tapi ingat Bapak Ibu ya, mereka bukan solusi utama. AI maksudnya artificial intelligence bukan solusi utama, tetapi tools, alat yang membantu pekerjaan Bapak Ibu. Jadi jangan tidur aja, berita acara dikerjakan besok ada ChatGPT gitu. Tidak bisa Bapak Ibu, semua bahasa. Jadi saya bahkan karena banyak yang saya menggunakan alat atau tools AI, saya bisa mengkoreksi pekerjaan mahasiswa dengan bahasa AI ini ya. Enggak Bu, coba dicek tuh, dicek plagiarism checker 7%. Enggak, ini bahasa AI. Karena beberapa bahasanya memang tidak, ada memang baku tapi tidak human, itu kelihatan. Bahkan ada AI yang bisa memparaphrase ya, memparafrase sehingga itu tidak tampak bahwa itu buatan AI. Ada loh, berapa persen human, berapa persen AI, itu bisa diparaphrase itu. Semuanya bisa, canggihan teknologi zaman sekarang tuh bisa. Jadi perlu dipahami, jangan melulu bahwa ada ChatGPT, ada Set AI, ada DeepL ya. Kalau kita ngasih prompting atau perintahnya salah, pastinya juga jawabannya gelambiar, gelambiar pastinya. Iki ngomong opo, oh iya promptingnya salah, pastinya salah. Nah, pengembangan modul ya, program pembelajaran berbasis proyek untuk solusi digital ya. Next, slide terakhir. Ada pelatihan e-government ya untuk program-program literasi digital, ada inisiatif digitalisasi layanan publik di Indonesia, ada kerjasama dengan platform teknologi seperti Google dan Microsoft, banyak hal ya bisa dilakukan untuk meningkatkan ini. Jadi Bapak Ibu harus terus update. Itu. Next, sudah habis ya. Masa depan literasi digital untuk ASN. Arah dan tren masa depannya adalah penggunaan kecerdasan buatan atau AI dan pelayanan publik, penerapan Internet of Things atau IoT ya, dan pengembangan aplikasi layanan publik berbasis mobile, pembelajaran adaptif dan personalisasi pelatihan ASN. Banyak yang bisa dilakukan untuk masa depan literasi digital. Contoh aplikatifnya ya, KTP, KK semua bisa diselesaikan secara, bahkan kita izin nikah saja. Kalau di Surabaya kita mau menikah itu pakai klampit KLAMPID. Kalau di sini menikah masih menggunakan ini. Administratif biasa. Belum klampit ya. Jadi kalau di Surabaya itu klampit itu harus mengikuti pelatihan yang diadakan Puspaga. Puspaga itu akhirnya mengeluarkan sertifikat, sertifikatnya diupload, cek kesehatan di puskesmas, hasil cek kesehatannya diupload, semuanya diupload, akhirnya keluar kitir, catin, calon pengantin, barulah dibawa ke KUA. Kalau di Surabaya seperti itu. Jadi ini nantinya akan memudahkan. Baik, slide terakhir. Kesimpulan materi dari saya adalah bahwa literasi digital adalah keterampilan esensial ya bagi ASN untuk meningkatkan layanan publik. Dan pendidikan dan pelatihan berkelanjutan adalah kunci keberhasilan literasi digital. Pasti memerlukan pendidikan dan pelatihan yang berkelanjutan. Jadi tidak hanya hari ini saja. Pastinya nanti mungkin dibutuhkan workshop ya, bagaimana menggunakan fasilitas AI dan sebagainya, dan ASN harus terus beradaptasi dengan perkembangan teknologi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Mungkin itu saja Bapak Ibu, saya akan kembali ke Mbak Widya ya. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri tepuk tangan untuk Ibu Siska. Materi yang sangat menarik karena memang kita sekarang sudah ada di dunia yang berbeda ya Bapak Ibu, bahwa kita tuh punya satu kotak ajaib.
yang bisa di salah satu sisi bisa membantu pekerjaan kita, di sisi yang lain bisa mendistraksi. Kalau udah keluar TikTok, Shopee atau Instagram bisa-bisa kerjaannya nggak kepegang gitu ya. Jadi alangkah baiknya kita menganggap sebagai ini kotak ajaib ini sebagai alat saja. Jadi harapannya alat ini bisa mendukung pekerjaan kita, bukan sebaliknya. Begitu, terima kasih atas materi tentang literasi digital yang telah disampaikan oleh Ibu Siska. Nah, sebelumnya nih, saya mau ajak Bapak Ibu senam dulu boleh? Tadi pagi sudah senam belum? Oh belum, sudah ya. Mungkin ini supaya punggungnya enak ya, bisa rileks dan siap untuk belajar keuangan nih. Boleh monggo Bapak Ibu sekalian berdiri, meregangkan kaki, meregangkan punggung, pinggul digoyang-goyang dulu, tangannya boleh salaman dulu, tangannya boleh di gini-gini, nah kakinya boleh diputar-putar. Nah, boleh hadap ke depan semua, saya mau ajak Bapak Ibu sekalian untuk bernyanyi. Hari ini kita menjadi PAUD ya Bapak Ibu. TKASN Bakorwil Bojonegoro Sejahtera gitu ya. Saya mau nyanyi, kita semua mau nyanyi kepala, pundak, lutut, kaki, tapi sambil gerak ya, sambil dipegang ya kepalanya ya. Boleh mode beneran dulu. Kepala, pundak, lutut, kaki, kepala, pundak, lutut, kaki. Nah, sekarang lagunya mau saya ubah. Jadi monggo jenengan perhatikan lagunya dan perhatikan gerakannya. Gerakannya harus menyesuaikan lagu yang saya nyanyikan. Siap? Oke, saya mulai. Kepala, pundak, lutut, kaki, kepala, pundak. Nah, Masnya di depan udah, aduh zong iki. Jadi kuncinya adalah fokus ke suara saya. Boleh? Nah, jenengan mungkin sudah hafal lagunya di luar kepala karena sudah menyanyikan buat anaknya, tapi kali ini kita fokus ke satu suara supaya jenengan gerakannya juga bisa mengikuti. Begitu nggak ya? Saya ulangi, kepala, pundak, lutut, kaki, kepala, pundak, lutut. Oke, sudah mulai konsentrasi. Satu kali lagi. Kepala, pundak, lutut, kaki, kepala, pundak, lutut, kaki. Wah, bapaknya sudah mulai, kapan niki di prank gitu kayaknya nih. Oke, satu kali lagi. Kepala, pundak, lutut, kaki. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Ini nyanyi sekaligus peregangan punggung ya Bapak Ibu. Boleh kembali duduk di tempatnya. Boleh sambil minum atau makan snacknya dulu.